change your life. Show everyone that you care, that you love, and wherever you are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua. Kaif haluk? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga Allah memberkahi kita semua, melindungi kita semua, dan selalu kita semangat untuk belajar. Nah, belajar ini seperti episode pertama, gitu. Episode pertama kita bersama guru kita Ustadz Faiz, ya Ustadz Muhammad Faiz LC, di mana kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab penting dan itu sudah disampaikan sama Ustadz di pertemuan pertama, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke bab kedua. Nah, kita sapa dulu Ustadz Faiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif Ustadz, kif haluk ya? Alhamdulillah Ustadz, wanta. Ya khair, alhamdulillah khair. Sabahul khair. Sabahul khair. Ya sudah, itu jawabnya juga kan? Sabahul khair. Nanti ada, kita masuk ke pelajaran kedua. Sabahun nur. Ya Ustadz ya? Oleh Sabahun nur ya jawabannya. Karena kita di pagi-pagi ya. Tadi Sabahul khair atau jawabannya bisa Sabahun nur. Bab pertama belum diajarin tuh Ustadz? Belum. Itu greetingnya itu belum. Jadi insya Allah di bab 2 nanti ini. Bab 2 ya Ustadz ya? Ustadz, kita langsung masuk ke sesi bab kedua ini Ustadz. Jadi kita masuk bab kedua. Silakan Ustadz, kira-kira kita mau masuk ke langsung ke materi atau gimana Ustadz? Baik, saya mau sedikit tambahkan dulu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan Ta'limul Lughah Arabiyah Al-Hiwar, pembelajaran bahasa Arab percakapan. Alhamdulillah, di bab pertama kemarin sudah kita pelajari tentang bagaimana memulai percakapan dengan teman kita seperti kaifa haluk. Kemarin insyaallah nanti ringkasannya juga ada di share di sini, ada ringkasan secara khusus. Jadi ada buku pegangannya dan ada buku ringkasannya dan ada buku latihannya. Jadi insyaallah kedepannya bagi yang selalu ingin belajar bahasa Arab harus mempunyai 3 unsur itu jadinya. Ya. Jadi apapun belajarnya biasanya kalau kita ingin serius pasti ada 3 unsur itu ya. Mau ilmu apapun itu tadi, ada buku pegangan, ada ringkasan, karena ringkasan ini sangat penting. Nah, ringkasan itu yang bisa kita tangkap dari apa yang dari keseluruhan tersebut. Dan juga ada latihannya juga, latihan-latihan tersebut alhamdulillah kemarin juga sudah, walaupun dalam sesi Zoom ini mungkin hanya dalam lisan. Tapi bagi yang punya bukunya, nanti kalau yang ingin lebih mendalam juga adalah dengan menulisnya juga, agar juga menggabungkan beberapa skill bahasa Arab itu tidak hanya kalam, tapi pernah saya sebutkan memang pertama mendengar dulu, mengucapkan, memahami, menulis, gitu ya. Jadi mendengar, mengucapkan, memahami, menulis, mungkin 4M lah bahasanya gitu, atau di antara skill-skill yang harus dikembangkan dalam mempelajari bahasa Arab bagi awal. Baru nanti ke skill berikutnya tentang nahwu shorof, tentang ini dan seterusnya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, selalu memberikan kita kemudahan untuk sampai nanti bisa di ujung mempelajari bahasa Arab tersebut. Alhamdulillah. Baik. Amin. Baik, Ustaz. Share screen untuk materi dulu. Yang materi buku Ustaz ya berarti ya? Yang buku ya. Bentar Ustaz. Yang ini berarti ini kayaknya. Benar Ustaz ini? Ya, siap. Terus. Ya? Udah masuk Ustaz? Udah masuk. Kita kemarin bab 1 ya. Oh ini. Nah ya. Kemarin ini ya Ustaz ya? Ya benar. Bentar. Alhamdulillah ya benar, itu bab 1 sudah selesai. Lanjut ke ya. Sebenarnya masih di bab 1 tapi ke percakapan yang kedua. Lanjut lagi halaman 4 masalah.
Berarti atau 5. Kita percakapan ke 5 ya, ke 5. Kedua. Ke 5 ya. Ini Ustaz ya? Nah, ini, siap. Ya, ini. Ya, Ustaz. Nah, alhamdulillah di sini kita masuk ke al-hiwaru ats-tsani. Al-hiwaru ats-tsani. Ya bisa ya. Itu walaupun nggak ada harokatnya, tapi bisa dibaca, mendengar dulu. Jadi sekaligus selalu mendengar dan bisa mengucapkan. Nah, baru dipahami. Oh, ini bacanya hiwar. Nah, seperti itu. Ya. Al-hiwaru ats-tsani. Ya. Al-hiwaru. Kemarin artinya apa, Bang Wisnu? Al-hiwaru ats-tsani. Percakapan ya, Ustaz ya? Ya, Kedua. hiwar percakapan. Percakapan kedua. Benar ya? Kedua, benar ya. Kedua, benar ya. Jadi kalau yang pertama, al-hiwarul awal. Al-hiwaru awal. Awal ya. Awal yang pertama, first kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau yang kedua, ats-tsani. Al-hiwaru ats-tsani. Ats-tsani. Seperti biasa, di perintah di percakapannya adalah unzur, wastami' wa'a'id. Unzur, perhatikan, wastami, Ya. dengarkan, wa'a'id, ulang. Wa'a'id ya, seperti itu. Seperti ada yang ditulisan di bawahnya tersebut dan Iya, juga ada simbolnya. Unzur, wastami' wa'a'id ya. Wastami, Nah, dalam percakapan kedua ini, al-hiwaru ats-tsani, hunaka imra'atain. Di sana ada 2 perempuan. Nah, jadi mengenalkan bagaimana percakapan antara 2 perempuan. Kalau yang pertama kita antara laki-laki. Ya, walaupun ini kita masih sama laki-laki, cuman ini mencoba mengajarkan bagaimana kalau percakapan dengan perempuan seperti apa. Bisa dengan istri, bisa dengan teman, bisa dengan siapapun untuk tahu. Karena ada perbedaan, pernah saya sebutkan, pernah juga saya singgung di pelajaran pertama, bisa nanti dilihat apa perbedaan dalam bahasa Arab, karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu akan selalu ada. Berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Inggris, yang mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab selalu ada, jadi harus selalu diperhatikan. Sampai nanti bab 15 di sini, atau sampai nanti belajar ilmu nahwu shorof, akan selalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dalam perempuan dalam bahasa Arab itu bukan hanya sekedar, mohon maaf, perbedaan laki-laki jadi apa gendernya ya, bukan dari segi hanya gendernya, tapi dari segi lafaz, dari segi makna tersebut. Baik, seperti biasa di situ jelas ya. Ya. Ada percakapan siapa antara siapa? Fatimah sama Maryam, Ustaz. Fatimah dan Maryam ya. Fatimah dan Maryam. Ya, anggaplah kita siapa nih? Ana Fatimah ya. Siap, Ustaz. Ya, nanti antum Maryam. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu memperhatikan dulu ya. Seperti biasa mengulangi apa yang saya ucapkan dulu agar benar-benar bisa lancar, benar-benar pendengarannya diperhatikan dan bisa mengucapkan kembali untuk tahu cara pengucapan dan nanti insya Allah dalam memahaminya juga. Baik, seperti biasa ditirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih. Sobahul khair. Sobahul khair. Nah. Sobahun nur. Sobahun nur. Ya. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Karena perempuan. Ana bi khairin walhamdulillah wa anti? Ana bi khairin walhamdulillah wa anti? Ana bi khairin aydan. Ana bi khairin aydan. Ya, bagus. Min aina anti ya Fatimah? Min aina anti ya Fatimah? Ana min Indonesia. Wa anti? Ana min Indonesia. Wa anti? Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Ya. Aina taskunina? Aina taskunina? Ahsan. Askunu fi Kuala Lumpur. Askunu fi Kuala Lumpur. Wa anti? Wa anti?
Askunu fi Jakarta. Askunu fi Jakarta. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Ahlan biki. Ana masruratun biliqa'iki. Ana masruratun biliqa'iki. Wa ana masruratun aidan. Wa ana masruratun aidan. Ila liqa. Ila liqa. Fi amanillah. Fi amanillah. Ahsanta, Masya Allah. Terus seperti biasa nanti kalau bagi yang pengen mengikuti lagi bisa di rumahnya tinggal mengulang-ulang terus bagi yang mengikuti percakapan tersebut agar benar-benar tadi bisa mendengar dengan benar, mengucapkannya juga dengan benar. Termasuk pernah kemarin saya singgung termasuknya panjang pendeknya dari segi lafadznya, itulah bahasa Arab yang sangat-sangat Masya Allah istimewa dari sisi apapun. Baik, kita coba praktekkan. Saya Fatimah, Anta Maryam ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa anti? Ana bi khairin aidan. Min aina anti ya Fatimah? Ana min Indonesia. Wa anti? Ana min Malaysia. Aina taskunina? Askunu fi Kuala Lumpur. Wa anti? Askunu fi Jakarta. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ana masruratun biliqa'ik. Wa ana masruratun aydan. Ilal liqa. Fi amanillah. Alhamdulillah. Nah, itu tadi nanti bisa selalu dipraktekkan dalam membaca percakapan ini. Kita sekarang baru pahami ya. Kita akan pahami satu persatu. Untuk yang pertama insya Allah sudah jelas yaitu salam ya. Assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kata sobahul khair ya. Ini yang saya sebutkan di pertama tadi dalam mungkin bahasa greeting-nya ya gitu ya. Atau ucapan-ucapan selamat dalam bahasa Arab. Mungkin ini mirip dengan bahasa Inggris ya. Good morning. Oke. Ya. Sobahul. Karena arti sobah itu kayak subuh ya, Ustaz? Nah, benar. Nah, sobah tuh pagi gitu ya. Subuh, pagi, sobah. Ya. Jadi dalam ilmu sorof nanti ada perubahan-perubahan termasuk soasnya dari kata sobaha. Sobah, ada subuh. Jadi beda sedikit juga beda waktunya. Kalau subuh tuh bener-bener di fajar ya, jam 5-an. Nah, kalau sobah itu nanti umum. Bisa sampai jam 9-10 masih dikatakan sobah. Nah, ada waktu subuh, ada waktu sobah ya? Nah, gitu jasa. Intinya ada perbedaan gitu aja. Ada setiap dalam ilmu sorof tuh nanti setiap asalnya walaupun sama ketika dia berbeda dari segi tambahan hurufnya akan berbeda makna juga. Oke. Seperti kemarin ya, Jamal kan ya. Jangan sampai salah pokoknya gitu ya. Iya. Selalu ingat itu. Nah, kata berikutnya al-khair. Khair itu berarti tadi bermakna apa? Baik. Baik ya. Nah, tadi seperti saya katakan tadi seperti good morning gitu kan. Sobahul khair. Sobahul khair. Sobahul artinya khair. Berarti apa nih? Berarti pagi yang baik gitu maksudnya? Nah, itu kalau saya pernah katakan dalam mempelajari bahasa Arab harus punya dua unsur dalam memahami. Pertama, unsur perkata. Okay. Ya kan? Kalau dari perkata tadi sobah artinya pagi, khair baik. Nah, yang kedua unsur istilah. Istilah kita apa? Kalau bahasa yang enak kita pahami. Apa ya? Pagi yang cerah atau apa? Enggak, kalau gini mungkin ya yang seperti biasa mungkin. Selamat pagi gitu aja ya. Oh, selamat pagi maksudnya. Nah, gitu aja ya. Selamat pagi gitu kan. Kalau kita emang biasa seperti itu. Ya. Jadi itu tadi dua unsur tadi dalam memahami bahasa Arab, kita pahami dulu perlafatnya, yang kedua pahami secara istilah. Kalau istilah macam-macam gitu kan. Kalau mungkin bahasa Aceh, apa mungkin bahasa Aceh Bang Wisnu? Apa ya Ada? Aceh. Assalamualaikum aja Aceh, Zat. Kalau Jawa mungkin Sugeng Enjang. Nah, itu. Aceh apa ya? Aceh. Nah, itu seperti tadi ya. Jadi masing-masing kan punya
cara memahami secara istilah itu tadi ya. Jadi punya dua unsur setiap kita memahami bahasa Arab. Kita harus juga tahu perlafadznya. Jangan hanya memperhatikan, oh bahasa Arabnya ini hanya ini. Enggak, tadi tidak hanya. Tapi diusahakan selalu tahu perkatanya. Seperti Assalamualaikum dan seterusnya lagi. Baik, lanjutkan. Jawaban dari Sobahul Khair di sini dikatakan Sobahun Nur. Sobahun Nur. Nah, berarti beda lagi nih. Yaitu yang berbeda apa? Nur. Nur artinya? Cahaya. Ya, tadi. Secara lafadz, unsur pertama artinya pagi yang bercahaya atau paginya cahaya. Iya. Oh, nah bahasa kita mungkin, pagi yang cerah ya. Boleh diartikan juga selamat pagi. Nah, benar seperti itu. Sekarang cerah nggak nih? Atau mendung? Agak aneh. Di sana mendung atau cerah? Berarti Sobahun Nur pas nih. Sobahun Nur. Sobahun Nur. Insyaallah. Ada beberapa versi dalam menjawab Sobahul Khair. Sebagian kadang-kadang setiap negara punya versinya masing-masing. Nah, mungkin Mesir ada lagi. Kalau misalnya dibilang Sobahul Khair, kita balas juga Sobahul Khair juga bisa kan, Sat? Boleh banget. Jadi beberapa versi tadi nanti bisa kita pahami dengan menambah kosakata. Oke. Seperti tadi, Sobahul Khair, Sobahun Nur. Baik, berikutnya kaifa haluki. Nah, ini yang sebenarnya pernah kita bahas, sebenarnya hampir sama, cuma saya katakan tadi, apa bedanya dari percakapan yang pertama di sini, yaitu apa? Perempuan sama laki-laki sama perempuan, Sat. Beda ya. Nah, kalau di sini ahwat. Kaifa halu ki ya. Ke bawah ya, kasroh ya. Ya, jadi kasroh ya. Walaupun kalau dibaca secara percakapan sehari-hari sama, boleh. Ya, kaifa haluk. Nah, iya boleh, ya gitu. Tapi intinya jangan sampai kalau perempuan kaifa haluka. Waduh, jangan salah tuh. Dipertanyakan perempuannya. Nah, nanti dia bisa tersinggung. Emang saya cowok atau gimana itu kan? Jangan sama ya. Ya, tadi makanya pernah saya katakan kalau kita pengen selamat dalam pengucapan bahasa Arab, harokat akhirnya cukup disukun. Disukun aja saja. Tidak. Nah, ya sama seperti Sobahul Khair gitu kan. Nggak perlu Sobahul Khairi. Oh. Nggak perlu cukup selalu disukun saya kalau dalam percakapan. Tapi dalam kedepannya kita harus selalu tahu dalam mempelajari bahasa Arab jangan hanya mencukupkan mensukun saja, tapi harus tahu alasannya. Kenapa kasroh? Kenapa fathah? Kenapa dhammah? Itu nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu nanti. Ya. Berikutnya kaifa haluki tadi ya. Ki itu adalah untuk kamu perempuan. Kamu perempuan. Nah, pernah saya sebutkan kata ki ini juga yang di ki tersebut itu untuk kata ganti kepemilikan. Tidak hanya kabarmu, tapi bisa juga contohnya di mana bukumu? Nanya ke perempuan, berarti bahasanya apa, Bang Wisnu? Di mana bukumu ya? Ya. Di mana Benar. Aina, Ustaz, benar ya? Kalau di mana? Ya, Aina. Aina kita buki yang untuk perempuan. Nah, seperti itu ya. Bagus. Jadi selalu saya katakan dalam mempelajari bahasa Arab harus bisa kita kembangkan. Kata ki bisa kita sambungkan kepada seluruh kata benda ya. Isim selain kata kerja, bisa tadi kita buki atau fulusuki atau waladuki atau abuki dan seterusnya, atau ka juga bisa. Baik, berikutnya ana bi khairin walhamdulillah ya. Bawahnya Maryam dijawab karena tadi setiap jawaban kaifa haluk cukup dengan menggunakan kata alhamdulillah boleh, atau lebih lengkap ana bi khairin walhamdulillah. Wa anti jawab untuk nanya lagi, dan kamu. Nah, jadi berbeda tadi ya. Kalau ki itu untuk kepemilikan, anti ini untuk subjeknya. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Alhamdulillah. Lanjut. Ana bi khairin aidon. Nah, ini jawaban ringkasnya juga tadi. Ya. Atau boleh seringkas-ringkasnya, biasanya orang bekhair. Nah, kalau orang-orang condet biasanya bekhair. Ya, bekhair ante. Gitu. Itulah lahjah atau dialek boleh kita kembangkan masing-masing, tapi kita tetap harus tahu secara fasihnya dalam mempelajari bahasa Arab. Tidak mencukupkan tadi ini poin bekhair good atau apa gitu. Bahasa-bahasa yang mungkin sudah didialekkan dengan istilahnya masing-masing. Berikutnya min aina anti. Nah, min aina anti ada 3 kata ini.
Ya. Coba diartikan Bung Wisnu, min aina anti? Min dari aina mana anti kamu. Nah, benar ya. Jadi untuk menanyakan asal. Ya, ini ya lebih ke asalnya tadi. Min aina anti? Ana min Indonesia. Ya, bawahnya langsung tuh. Jadi kalau untuk nanya ke laki-laki min aina anta, untuk perempuan min aina anti. Walaupun boleh juga min aina ant. Ant. Min aina ant. Nah, gitu. Jadi taknya itu agak di nah, gitu. Min aina ant. Nah, itu kalau udah bisa lancar atau mungkin biar kelihatan lancar seperti itu nanti kalau ketemu orang Arab. Min aina ant. Insya Allah semoga tahun ini haji Bang Wisnu ya. Tahun ini bukannya ditutup, Ustaz? Belum ya? Belum ada, tapi belum ada secara resmi kayaknya. Atau sudah ada? Katanya nggak ada keberangkatan haji tahun ini. Nggak tahu juga. Oh, Masya Allah ya. Semoga insya Allah mengganti lebih baik. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan-kesempatan bisa langsung dipraktekkan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Umroh juga bisa, Ustaz ya? Kalau umroh nanti. Iya, umroh. Iya, benar pasti umroh. Insya Allah. Ana min Indonesia wa anti. Nah, ini ceritanya masih antara dua negara ya. Jadi jawabannya tadi asal. Kalau si Fatimah dia dari Indonesia, si Maryamnya ana min Malaysia. Malaysia ya. Itu ejaannya orang Arab baca Malaysia tuh pakai Z ya, berarti Malaysia. Padahal kalau ana kita min bilang Malaysia. pakai sin atau shin juga bisa ya, Malaysia. Malaysia seharusnya mungkin, cuman kayaknya pendengarannya berbeda mungkin. Gitu kan, kalau misal Malay kan Ya, benar. Min fathah la fathah ya sukun ya. Sama shin ya. Fathah udah. Malaysia. Ya kan? Benar, itu mungkin ejaan kita, tapi orang ejaan Arab lebih mungkin menggunakan kata Malaysia. Oke. Siap. Tadi min aina anta, jadi kita simpulkan lagi, kata min aina itu untuk menanyakan asalnya. Kalau mungkin daerah untuk sama-sama orang Indonesia, min aina anta atau anti, ana min Aceh, ana min tadi Semarang dan seterusnya bisa kita gunakan tadi. Berikutnya aina taskunina. Nah, di sini kosakata baru di sini ya. Kata taskunina. Nanti insya Allah ada ringkasannya. Secara arti adalah tinggal ya. Dari kata sakana. Oh. Sakana. Makanya sakinah. Sakinah secara bahasa itu artinya suatu tempat tinggal yang nyaman. Ya. Makanya maskan. Nah, itu. Kenapa kita sering mendoakan sakinah? Ya, semoga benar-benar tempat tinggal kita itu adalah tidak hanya bait. Ya, kalau bait itu rumah, tapi apa ya? Rumah hanya untuk tempat bermalam secara bahasa. Tapi kalau sakinah itu dari kata suatu tempat tinggal yang nyaman ya. Maksudnya tadi kembali lagi aina taskunina itu untuk menanyakan di mana kamu tinggal. Ya. Okay. Tapi untuk perempuan karena dibedakan. Oke. Ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nanti ada ringkasannya. Jadi perbedaan kalau laki-laki berarti apa ya kemarin yang pernah yang Mas Isnu tahu? Aina taskunu. Nah, jadi bedanya apa? Ya dan nun tersebut yang di belakang itu dikhususkan kalau kita menanyakan untuk pada perempuan. Kata kerja nanti pernah dengar ya, dulu pernah belajar fi'il mudhari ya? Iya, Ustaz. Nah, fi'il mudhari nanti mungkin udah lupa atau gimana? Ingat gimana? Mudhari lampau. Mudhari kembali. Madhi sekarang ya sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi tinggal dari sekarang ini, nah gitu kan. Secara bahasa seperti itu nih fi'il mudhari. Ciri-cirinya tadi, kalau untuk perempuan ditambahkan untuk ya dan nun tadi. Taskunina. Bisa dengan kata lain tadhhabina. Bisa dengan kata lain tufaddilina dan seterusnya. Itu nanti khusus perempuan. Ya. Jawabannya askunu. Nah, bahasa Arab ini simple. Ada nggak kata-kata saya di situ di askunu ini? Secara sayanya ananya nggak ada. Nah, gitu. Jadi diwakilkan gitu tadi. Kalau tak tadi taskunu itu untuk kamunya, tapi kalau hamzahnya ini untuk menunjukkan apa? Saya. Nah, nanti insya Allah ada ringkasan di materi penganyaan yang nanti kita akan
bahas. Askunu fi Kuala Lumpur. Saya tinggal di Kuala Lumpur, ya. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Wa anti, dan kamu, ya. Nah, tadi sama-sama menanyakan di mana tinggalnya. Si Fatimah, askunu fi Jakarta. Askunu fi Jakarta. Bang Wisnu, aina taskunu? Askunu fi Lebak Bulus. Lebak Bulus. Ahsan, alhamdulillah, seperti itu. Jakarta juga bisa ya, Ustaz? Jakarta boleh, secara umum boleh. Secara umum boleh. Ya, dia sesuai dengan jawaban yang nyaman bagi kita. Kenapa? Kalau laki-laki jawabnya tetap askunu juga ya? Askunu. Nah, dalam bahasa Arab, kata a, saya itu tidak dibedakan antara laki-laki perempuan karena sesuai konteksnya saja. Oh iya. Yang dibedakan dalam bahasa Arab itu hanya dua. Kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Jadi, kamu atau mereka. Atau kamu, dia itu yang dibedakan. Tapi kalau saya, untuk kata ganti orang pertama, tidak dibedakan. Ya. Nah, alhamdulillah, berarti berikutnya ini penutup saja. Jadi 3 perkataan lagi atau 3 percakapan tadi yang menerangkan tentang bagaimana perkenalan antara perempuan ya. Tadi kaifahaluki, min aina anti, aina tas kunina tadi ya. Nanti insya Allah akan ada ringkasannya juga. Nah, berikutnya ini hanya penutup, yaitu tadi ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, masih ingat apa arti sebenarnya ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan bukannya selamat datang, bukan Ustaz ya? Nah, itu secara istilah ya. Nah, saya pernah katakan harus kita tahu 2 unsur. Secara lafadznya apa ini? Ahlan wa sahlan. Ahlan tuh kayak welcome ya Ustaz ya? Nah, ya enggak, secara bahasa ahlan itu artinya keluarga. Ahlu. Oh, ahlu. Oh. Iya kan ya. Ahlul bait. Nah, ahlul bait kan? Ya. Nah, dan seterusnya, keluarga rumah dan seterusnya itu. Ahlu, kata ahlan secara bahasa artinya keluarga. Maksudnya apa? Orang Arab kalau mengatakan ahlan itu seakan-akan apa? Kamu tuh udah kayak keluarga saya. Masya Allah. Nah, gitu ya. Makanya sering kan orang Arab ahlan ya akhi. Ya. Jadi itu salah satu ungkapan mereka. Walaupun yang dipahami oleh kita ya tadi ya selamat datang gitu. Ya, kalau ahlan. Wa sahlan. Nah, sahlan apa? Dia kata sahala itu mudah. Sahla mudah ya? Nah, ya kan? Allahumma, kalau kita mungkin sering doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya. Ya Allah. Nah, ya kan? Nah, jadi maksudnya apa? Selain engkau seperti keluarga kami, kamu tuh insya Allah saya permudah semuanya nanti. Nah, Masya Allah. Iya. Ahlan wa sahlan. Jadi penggunaan 2 kalimat ini tadi secara istilah tadi kita sudah tahu selamat datang, kita juga harus tahu secara lafaz. Tadi selalu dalam memahami bahasa Arab 2 unsur ini, yaitu secara lafaz setiap perkatanya dan juga secara istilahnya. Alhamdulillah. Nah, jawabannya ahlan biki ya, maksudnya sama ya. Ahlan bik ya. Oh, kamu juga sama. Selamat datang juga kalau secara bahasanya. Seperti itu. Berikutnya ana masruratun biliqaiki. Ini sama tasyarraf tuh ya, biliqaik Ustaz ya. Nah, sama. Secara makna sama, tapi sekarang lagi secara lafaz belum ya. Kata di sini masruroh. Masrur secara bahasa secara makna juga sama, artinya senang ya. Kalau tasyarraf kemarin bermakna secara aslinya maknanya mulia. Kalau masrur senang, ya. Masruratun. Nah di sini kata tak marbutoh ya, bisa karena akhwat ya. Tak marbutoh ya, tun ini kata tun itu menunjukkan untuk sifat perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki saya senangnya berarti ana masruru. Nah masrurun. Masrurun ya Ustaz ya. Nah benar ya. Atau tadi kalau mau di harokat akhirnya, nah masrur gitu aja. Masrur. Nah, ana masrur biliqaik. Oh, ana masrur biliqaik. Oh. Nah, gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lagi. Kalau lagi, oh ana masrur, akhi, ana masrur jiddan. Oh, lagi seneng. Saya lagi seneng nih. Nah. Tapi bedanya sama tasyarraf tu biliqaik itu? Nah, itu penggunaan berbeda. Tergantung bahasanya pilihan saja. Bukan hanya kalau secara istilah itu pilihan, tapi kalau secara makna tadi tasyarrafa
kata syarafa itu artinya mulia. Oke. Jadi saya merasa mulia bertemu. Namanya mulia kan juga senang gitu kan bahasa kita. Ya. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan kosakata itu bahasanya itu semuanya penggunaannya pilihan, tapi kita harus tahu tadi secara makna lafadznya tadi. Ya. Alhamdulillah. Nah, jawabannya juga sama. Wa ana masruratun aidon. Pokoknya kalau ada suatu percakapan ada biar kita samakan kata-katanya apa itu? Aidon ya. Aidon. Nah, aidon juga, aidon. Ya. Anak aidon biasanya kita gitu. Kalau misalnya itu Saya juga juga maksudnya anak Aidon aja udah cukup Ustaz. boleh ya, anak aidon juga bisa. Atau biasanya lagi pesen mainan, pesen makanan itu anak aidon. Biasanya orang anak-anak santri itu gitu. Gampang. Saya juga. Nah, di terakhir ditutup dengan kata ilal liqa. Sama kemarin. Sampai ketemu lagi. Perjumpaan berikutnya ya. Fi amanillah. Fi amanillah. Nah, ini bukan ma'assalamah ya. Nah, kemarin ma'assalamah di sini fi amanillah. Secara istilah sama maknanya tapi secara lafadznya berbeda. Fi dalam aman, keamanan Allah maksudnya berdoa semoga kamu selalu dalam keamanan atau lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Fahim tak? Fahim tuh, Ustaz. Ahsanta. Kita lanjut ke latihannya. Siap, Ustaz. At-tadribat ya. Kemarin sudah dibahas tentang sebentar. At-tadribat ya. Latihan-latihan. Tadribul awal, latihan yang pertama, ya. Ajib anil as'ilati at-taliyah. Kemarin sudah diartikan yaitu menjawab ya. Jawablah dari pertanyaan ya, al-as'ilah at-taliyah berikut bin nador dengan melihat at-taliyah nazar melihat dari ya benar dari percakapan sabik yang lalu. Oh, yang lalu. Oke. Ya, sabik itu yang lalu ya. Yang tadi maksudnya tadi gitu ya. Yang tadi ya, yang lalu maksudnya yang tadi yang barusan boleh bahasa kita seperti itu. Ya. Yang pertama boleh dibaca langsung dijawab. Ya, Ustaz. Afwan. Ya. Yang pertama, min aina anta? Min aina anti? Ya. Jawabannya? Ana min Indonesia. Ahsanti. Kalau perempuan ya. Ya, kalau perempuan. Ya. Terus yang kedua, Saudara. Ya. Aina taskunina? Ya. Taskunu fi Jakarta. Jadi 1, 2 ini pertanyaan nomor 1 dan 2 ini untuk ditujukan kepada siapa? Perempuan. Karena tadi nomor 3, 4. Nah, ini kapan kita perempuan tadi soalnya. Ya. Yang ketiga. Yang nomor 3, min aina? Min aina anta? Oh, ini buat cowok. Ya. Nah, ini kalau ini cowok. Jadi sebenarnya sama, cuman ini membedakan ya biar kita tahu apa perbedaan dari pertanyaan nomor 1, 2 dan pertanyaan nomor 3 dan 4 seperti itu. Ana min Jakarta. Boleh. Ana min Indonesia. Boleh. Atau di kota tadi ya, boleh diganti dengan arti Aceh, Semarang, atau boleh lebih rinci lagi, ana min Lebak Bulus atau dan seterusnya. Baik. Yang keempat, aina taskunu? Nah, ini untuk laki-laki lagi ya. Ya, askunu fi Depok. Misalnya gitu ya, Ustaz ya. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi setiap pertanyaan aina taskun pokoknya itu untuk menunjukkan alamat atau tempat tinggal. Ya. Diringkas seperti itu. Kalau pertanyaan min aina anta atau anti itu untuk menunjukkan asalnya tadi ya. Asalnya ya. Asal tersebut. Ya. Siap. Baik, at-tadribus tsani, latihan yang kedua, istabdil. Gantilah ya. Kama fil mithal at-tali, sebagaimana di contoh berikut. Oke. Nah, di situ ada contoh ya. Coba dibaca contohnya. As-Su'udiyah Ar-Riyadh. Ar-Riyadh. Jadi ada dua kata dibikin satu kalimat. Ya. Nah, ada contohnya ya. Kalimatnya dibaca. Ana min As-Su'udiyah. As-Saudiyah, benar.
As-Su'udiyah askunu fi ar-Riyadh. Fi ar-Riyadh. Ahsanta, seperti itu. Jadi ini kan ada dua kata yang bermakna, yang pertama kota, yang pertama negara, yang kedua kota ya. As-Saudiyah itu negara Saudi. Arabia. Nah, iya. Oh, Saudi. Itu bahasa ringkasnya ya. Bahasa ringkasnya Saudiyah. Kan Saudi Arabia itu Arab ya. Nah, karena secara bahasa arti Su'ud itu kan keluarga, itu kan raja ya, keluarga raja, Su'ud. Ya. Nah, ya. Ya, Ar-Riyadh, kalau Riyadh kota. Nah, jadi Ya, dibikin kalimat. Ya. Nah, tadi yang satu asal, yang satu tinggal ya. Okay. Ana minas Saudiyah, berarti asalnya dia dari Saudi Arabia. Ya. Askunu fir Riyadh, berarti saya tinggal atau alamatnya di Riyadh. Baik, itu contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua. Turkiya Ankara. Angkoroh. Nah, ya. Itu orang Arab kalau ngomong Ankara tuh Angkoroh. Itu ejaannya seperti itu. Memang ada ejaannya seperti itu. Ya. Oke. Bikin kalimatnya berarti ana min Turkiya. Ana min Turki. Boleh Turkiya sesuaikan ya. Ana min Turkiya askunu fi Ankara. Santa, alhamdulillah. Ya. Jadi itu tadi ya. Dan kembali ke atas sedikit, saya ingin sampaikan. Ya. Ke yang ke atas tadi, ana minas Saudiyah. Nah, mulai di sini kita mau mengetahui perubahan harokat. Kalau antum perhatikan, as-Saudiyah tuh harokat akhirnya tuh apa? Saudiyah domah. Domah. Nah, tapi ketika bersambung dengan min yang bawah, ana minas Saudiyah. Jadi ti. Nah, jadi walaupun percakapan kita tidak ada hubungannya, harokat akhir itu tidak merubah arti, tapi merubah posisi. Nah, jadi percakapan kita nggak bahas secara rinci, cuman ini untuk memperkenalkan dulu, sengaja di sini biar perkenalkan ke depannya nanti bagi yang mengikuti terus belajar bahasa Arab akan harus tahu apa perbedaan harokat akhir tersebut. Kenapa yang satu domah, kenapa yang satu kasroh, padahal artinya sama. Nah, tadi. Jadi bisa diartikan sama Ar-Riyadu juga sama. Ar-Riyadu di sini Ar-Riyadi. Iya. Kenapa tuh, Ustaz? Nah, bawahnya juga sama. Angkorotu, Angkorota. Nah, kenapa berbeda? Nah, itu nanti insya Allah nanti ya, Ustaz, pasti ya insya Allah. Nah, baik, langsung saja. Tadi contohnya sudah, sekarang soalnya dijawab ya. Al-Yaban, Tokyo. Al-Yaban, Tokyo. Ya. Ya, kalau orang Arab Tokyo. Karena nggak ada O. Di Jepang nih berarti ya. Al-Yaban itu Jepang ya. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Ana min Al-Yaban askunu Tokyo. Fi, ada fi-nya. Askunu fi Tokyo. Ahsan, sekali lagi. Ana min Al-Yaban askunu fi Tokyo. Ahsan, seperti itu. Baik, nomor 2. Ana min Thailand. Ya, Thailand. Askunu fi Bangkok. Kan nggak ada O ya, Bangkok nggak ada Bangkok. Bangkok. Bukan Bangkok, nggak ada O ya. Jadi Bangkok. Bangkok. Lanjut. Yang ketiga, ana min Al-Imarah. Al-Imarat gitu aja ya. Al-Imarat. Ya. Askunu fi Abu Dhabi. Ya, Bobby ya. Berarti ini apa nih kira-kira negara apa ini? Al-Imarat. Nah, benar. Ahsanta. Al-Imarat, Emirates itu bahasa Arabnya Al-Imarat. Nah, ibu kotanya atau salah satu kotanya secara aslinya Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nah. Abu Dhabi. Nah, tapi kalau untuk percakapan keseharian biasanya Abu Dhabi. Oh. Nah, tapi kalau kita Abu Dhabi. Masain ejaan. Ejaan beda-beda itu tadi ya. Aslinya Abu Dhabi. Ya. Lanjut. Ana min Al-Yaman. Al-Yaman, ahsan.
Askunu fi Son'a'u. Ya, askunu fi Son'a. Son'a ini daerah Yaman ya, Ustaz, ya, berarti? Ya, ibu kota Yaman, Sana'a. Oh, ibu kota Yaman berapa? Sana'a, ini Son'a ini. Oh. Kalau salah satu kota yang terkenal memang nggak terkenal nih kota ini, tapi lebih terkenal kan Hadramaut, ya kan, Ya. Yaman itu. Tapi bukan ibu kotanya Hadramaut. Oh. Nah, alhamdulillah dulu saya 6 tahun di Hadramaut, 5 tahun di Hadramaut dulu. 5 tahun ya, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Nanti kita kapan-kapan ke Yaman kayaknya, Bang Wisnu. Siap, insyaallah. Istri dari Yaman kan? Istri Yaman. Iya kan, nah itu Makanya, bisa mencari asal usul atau nasab. Nanti biasanya orang Yaman, saya pernah punya teman-teman rata-rata yang termasuk keluarga dari nenek saya sebenarnya Yaman juga. Yaman juga. Jadi sudah mencari asal usulnya ada di sana. Lanjut, terakhir nomor 5. Istrinya Yaman ya, Yaman. Makanya anak Yaman sama dia, Sat. Oh iya, itu Yaman. Pas banget. Ana min Nigeria. Ahsan. Askunu fi Abuja. Nigeria ya. Oh, Nigeria bukannya Lagos ya? Ibu kotanya Lagos ya, bukan ya? Mungkin ya, alam. Ini mungkin salah satu kotanya saja nih kota. Atau mungkin Lagos itu bahasa Arabnya Abuja. Kadang gitu. Jadi bahasa Arab itu punya istilah sendiri. Baik, at-tadribus tsalis, latihan yang ketiga. Ya. Sil bainal jumlatain. Seperti biasa, sil itu artinya sambungkan. Kata silatu ya, silaturrahim. Jadi menyambung, sil. Itu perintahnya. Ya. Sil bainal jumlatain antara dua kata tersebut al-munasibatain yang sesuai fil qaimatain at-taliyain dari dua kotak ini ya. Seperti biasa menghubungkan aja. Kalau ada pen pensil nanti di buku seperti biasa tinggal digariskan saja ya. Yep. Boleh langsung dibaca? Min aina anti berarti ya, Ustaz ya? Karena boleh dua-duanya. Oh, boleh deh. Min aina anta? Kalau mau tadi disukun gimana? Min aina? Min aina ant? Nah, gitu boleh. Min aina ant? Jawabannya ke sini berarti. Ana min Alma apa nih? Armenia ya? Bukan tapi ini. Ini istilah untuk negara Jerman. Orang Arab menamakan Jerman tuh Almania. Oh, Alman. Ana min Almania. Sama mungkin orang Prancis katanya juga sama kalau ngasih Alman gitu, Alman atau gimana gitu. Alman. Tapi orang Arab hampir sama. Intinya punya istilah. Jadi setiap negara saya pernah katakan punya istilahnya sendiri menurut bahasanya masing-masing. Nah, bahasa Arabnya Jerman tuh Almania. Ana min Almania. Ahsanta, bagus. Lanjut. Ahlan wa sahlan. Ahsanta. Ke sini dia. Ahlan bik. Ahsanta, bagus. Ketiga, ana masruratun biliqaik. Ya. Jawabannya wa ana masruratun aydan. Ahsanta, bagus. Keempat, sobahul khair. Ya. Ke sini. Sobahun nur. Ya, ahsan. Terakhir, aina taskunina? Ya. Ke sini. Jawabannya? Askunu fi Doha. Oh, Doha, Ustaz ya? Nah, iya kemarin. Qatar ya? Nah, Qatar ya daerah. Doha, secara bahasa pengucapannya Doha orang Arab. Kalau kita Doha. Askunu fi Doha. Ya, Doha. Alhamdulillah. Baik, coba kita ke materi pengayaan. Saya ingin sedikit menjelaskan lagi. Ini Ustaz, al-balad. Ya. Nah, ini ringkasannya ya. Apa artinya balad di sini? Negara. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan ya. Sampingnya jinsiyah. Kalau jinsiyah, kewarganegaraannya. Ya. Nah, dibedakan antara mudzakkar. Mudzakkar apa? Laki-laki. Laki-laki, muannas. Perempuan. Nah, kalau negerinya Indonesia, negaranya
kewarganegaraannya Indonesia. Nisiun. Nah, ya kalau perempuan Indonesiatun. nah, atau boleh Indonesia. Indonesia. Nah, seperti Atau boleh tadi Indonesia, gitu ya? ya gitu, benar. Boleh disukunkan harokat akhirnya. Berarti kalau Dan seterusnya di situ berubah ada. ya? Ya, benar. Tadi ya di situ adalah ya bermakna orang atau nisbah. Boleh ke negara, boleh ke tempat. Kemarin kita bahas di Acehiyun atau Acihi, Acihiyah, bisa juga atau Mojokertiun dan atau Jakirtiun atau Jakartiyah dan seterusnya. Nah, ini untuk rumusnya nih dalam untuk memahami penggunaan tadi. Lanjut bawahnya. Ini Zat. Insya Allah udah paham ya. Udah Misr, nah, Sudan, nah dan seterusnya itu nama-nama negara yang ada itu. Siap. Sudan, Turkiya, Malaysia. Iya. Sudah jelas. Lanjutnya. Suria, Tunis. Ini lanjut juga Zat ya, sama ya. Ya lanjut aja. Nanti anak kasih. Nah ini Suria, Tunus ya Zat ya. Atau Afan itu salah cetak itu berarti. Tunis aslinya. Salah Tunis harokat. ya. Tunis ya. Hindi ya, Hindia maksudnya. Hindun ya, Hind. Hind. Hind Aljazair. Aljazair, bagus. Saudiyah, ini Arab Saudi. Nah, itu nama-nama negaranya, benar. Nah, kalau pengen ditambahkan orang, tinggal di sampingnya itu tadi. Ya, ini kewarganegaraannya. Jadi tinggal jawabnya ana Saudiyun, gitu ya. Ahsan. Misalnya akhwatnya, jawabnya ana Saudiyah. Ana Saudiyah, ahsan, bagus. Baik. Nah, ini perbedaan tadi. Ya. Kalau jinsiyah itu atau kewarganegaraan tuh nggak perlu pakai min. Nah, di situ ana Indonesiun sudah bermakna saya orang Indonesia. Tapi kalau mau pakai negara, ana min pakainya dari. Oh. Nah, gitu. Ada dua perbedaan. Tapi dua-duanya ini boleh digunakan, terserah kita. Oh. Nah, gitu. Ana Indonesiun. Boleh sambil dibaca ana Indonesiun. Ya. Ana kalau misalnya warga negara ana min kalau misal kita bilang negaranya ana min Indonesia. Ahsanta. Yang kedua ana Misriyun. Ini berarti saya orang Mesir. Ahsan, bagus. Nah, yang ini ana min Misrun ya, Ustaz. Misr gitu aja, boleh diharok ana min Misr. Jadi Misr. saya dari Mesir. Mesir ya. Yang ketiga ana Italiun. Wah, Masya Allah. Ana kayaknya pas ini. Inter Milan antum nih kayaknya. Inter Milan. Milaniun. Saya orang Itali. Orang Itali. Masya Allah. Tapi tampang adalah Itali dikit ya, Ustaz ya. Bisa bahasa Itali, Bang itu. Mamma mia. Mamma mia. Cateciano. Ana mina, kalau boleh lanjut Ana min Italia. Ini berarti saya dari orang Arab membaca taknya tuh tok ya, ganti tok ya. Ilpo pakai tok. Italia. Harus benar. Sudah pernah ke sana Bang Musma ya? Kenapa? Sudah pernah ke sana ya? Itali pernah. Alhamdulillah. Pernah di sana. Alhamdulillah. Nah, bagus, ini lanjut. Terakhir, ana Filastini. Ya, Filastini. Aku orang Palestina. Masya Allah, ya. Kita juga bangga. Ana min Filastin. Saya ana min Filastin. Palestina. Masya Allah. Dari Palestina, alhamdulillah. Lanjut sedikit lagi. Bawahnya lagi ada satu yang ingin saya sebutkan. Nah, ini untuk latihan saja ini tadi. Yes, hal anta, ini untuk sebenarnya sudah ada tadi. Ini kita skip aja. Lanjut ke bawah. Oh, lanjut ke bawah, Ustaz. Ya, lanjut ke bawah. Ini sudah ada. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Perbedaan penggunaan kata sakana tadi. Ana askunu, ya. Jadi a ini sudah mewakilkan kata apa? A ini udah mewakili ana. Ana, nah itu tadi. Jadi kalau saya yang bermakna saya gitu tadi ya. Ana bermakna saya. Hamzah ini. Baru askunu, saya tinggal. Jadi dalam bahasa Arab boleh menggunakan dua-duanya, boleh. Ana askunu. Oh, boleh.
Boleh. Oh, Boleh tapi jarang digunakan. Terlalu bertele-tele bahasanya. terlalu baku. Nah, iya terlalu baku. Langsung aja askunu selesai. Oh, Askunu lebih tepat. karena Hamzah di sini sudah mewakili ana. Nah, seperti itu. Benar ya, Ustaz ya? Itu nanti diambil. Kenapa? Benar ya tadi ya? Hamzah ini Benar ya, benar. mewakili ana ya. Nah, askunu ini kalau berarti anta, bawahnya, anta taskunu. taskunu. Taknya ini ya. Ya, tak. Tak yang belakangnya tadi. Berarti kalau kamu laki-laki tadi, kamu laki-laki, kamu tinggal ya. Anta taskunu. Berikutnya, taskunina ya, Ustaz ya? Nah, bawahnya tuh pas tuh. Nah, Oh, ini di sini jadi ya. anti taskunina. Jadi yang merah-merah ini sebagai tanda yang nanti akan berubah selalu nanti. Oke. Ya, yang hitam nanti akan berubah. Bisa juga nanti tadhabina. Ya, zahaba pergi. Nah, berarti kalau kamu perempuan pergi, tadhabina. Oh, Jadi tinggal disesuaikan. Ini sudah ada rumus. Tadi kalau kita mengetahui depannya tak, belakangnya ya nun, itu untuk menunjukkan perempuan. Tadhabina, tajlisina, takulina, dan seterusnya. Alhamdulillah. Paham tak? Paham tuh, Ustaz. Nah, makanya terakhir di situ pengenalan fiil cukup untuk domir ana, anti, ana, anta, dan anti saja. Itu tadi. Pengenalan fiil cukup. Ya, minimal ini dulu tadi kan, yang untuk anta, baru di nanti saja. Nanti insya Allah kedepannya nanti kamu, dia perempuan, kamu laki-laki, nanti ada 14 yang kita masih minimal 3 dulu nih. Seperti itu insya Allah. Baik. Paham tak? Paham tuh, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi inilah tadi ini ringkasannya dibagi dua-dua ini dan latihan ini tadi selalu saya katakan belajar bahasa Arab 3 unsur tadi dalam segi materi, tapi juga dalam memahami tadi juga saya katakan juga harus tahu secara lafaz dan juga secara istilahnya juga. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz, untuk saat ini ya. Alhamdulillah. Insya Allah enggak. Nanti teman-teman juga kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa nanti ke Instagramnya Ustadz Muhammad Faiz. Ya. Siap ya. Nanti Ustadz Faiz, Instagramnya itu @bacakitabulama, Ustadz ya? Ya, benarnya. Nanti ada. @bacakitabulama di sini nih. @bacakitabulama. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dilihat lagi dan di-share ke teman-teman yang lain yang ingin belajar percakapan dasar ya bahasa Arab, atau kita bisa bilang muhadatsah ya Ustaz ya. Nah, jadi banyak dilihat, banyak diulang karena memang tadi seperti yang Ustaz bilang, unzur, perhatikan, wastami, simak, sama wa'id, diulangi. Nah, ini perlu diulang terus, karena kalau misal kita cukup berhenti di situ saja, kita takutnya nanti jadi lupa. Sama aja kayak bahasa Inggris sebenarnya. Kalau bahasa Inggris, kenapa jadi orang bisa cukup lancar? Karena banyak orang yang juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misal di sini, kita mungkin karena belum terlalu banyak yang menggunakan bahasa Arab. Kita akan banyakkan insya Allah. Insya Allah. Tugas kita memperbanyak nih, tugas seorang Muslim tidak hanya bangga dengan bahasa Inggris itu kan, tapi dengan bangga dengan bahasa Arab insya Allah. Oh, itu udah pasti, Ustaz. Harus bangga, lebih bangga sama bahasa Arab dong. Masya Allah. Baik, Ustaz. Mungkin itu dulu, Ustaz. Nanti insya Allah kita akan sambung di bab ketiga insya Allah ya. Untuk next-nya, Ustaz ya. Insya Allah ya. Dan jazakallah khair, Ustaz, atas ilmunya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bab ketiga episode berikutnya. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, pamit sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And wherever you